Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita panitia backpacker ada di tengah malam Sungai Nil, guys. Jadi, hai. Oke, aku Yasar Dava dan aku menjadi host dan editor podcast Talk and Chill malam kita. Oke, jadi kita akan mau membahas beberapa seri sebelumnya, yaitu di India dan Saudi gitu. Jadi pembukaan umum nanti bakal dijelasin sama Ustadz Reza bagaimana progres sebelum backpacker dan bagaimana cerita-cerita dan drama dan juga progres dari semula sebelum backpacker, guys. Oke, langsung lempar. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan nama Muhammad Reza Pahlevi, koordinator atau ketua panitia tim ini. Sedikit bicara tentang persiapan ya. Untuk IDN Backpacker 11 negara ini merupakan program backpacker batch ketiga atau angkatan yang ketiga. Angkatan pertama itu 2 negara, itu 2 tahun yang lalu, Arab Saudi dan Turki. Angkatan kedua itu 10 negara tahun lalu. Ya, tahun ini 11 negara, alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah berada di negara Mesir ya, di kota Kairo tepatnya. Nah, sekarang ini kita lagi berada di pelataran Sungai Nil, guys. Iya, di pelataran di belakang Sungai ini Nil, ada guys. Sungai Nil nih. Jadi view kita di belakang nih langsung Sungai Nil, cuman Betul, gelap betul. aja. Iya, siap, mantap. Nggak kelihatan. Jadi maklum aja ya, nanti kalau misalnya kita lagi ngomong pada orang lewat, maklum aja ini kita lagi ngambil tag fotonya di tepi jalan ya, maklum. Nah, prepare tim di awal itu kita sudah melewati 5 bulan sebelum keberangkatan, tepatnya di bulan Agustus 2024 itu kita start. Kita terpilih sebagai panitia IDN Backpacker yang akan melaksanakan perjalanan pada bulan Januari hingga bulan Juni 2025. Nah, 5 bulan ke belakang dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu udah kita preparation gitu. Mulai dari akomodasi, kemudian penginapan, tiketing, administrasi melingkup visa, dokumentasi paspor segala macam. Nah, alhamdulillah kita udah lewatin itu, guys. Jadi singkatnya untuk 11 negara ini kita itu ada bagi-bagi PIC-nya gitu. Jadi satu guru itu dia megang atau handling persiapan negara tersebut. Contohnya Ana megang persiapan negara 3 tan, itu Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan. Nanti ada beberapa Ustaz Akmal, Ustaz Haidar, Laos dan Thailand, Ustaz Akmal, Saudi dan Mesir. Kemudian Ustaz Gilang keuangan, megang keuangan. Lihat belakang kita ya, sungguh ramai. Salah satu wahana yang ada di Sungai Nil, Masya Allah. Oke, ini merupakan salah satu daya tarik kalau kita berada di kota Kairo di Mesir. Nah, jadi singkatnya kita ini ada 7 orang guru. Yang satunya ada Mr. Hakim, yang beliau ini sebagai PIC negara India, namun beliau sedang tidak hadir ya. Tujuan dari program ini diadakan tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan mentalitas siswa kita, siswa IDN boarding school, khususnya mental menjalani hidup mandiri dalam kehidupannya di dunia luar, memiliki jaringan networking yang luas, kemudian bermental tangguh, seperti itu. Jadi serta tambahan plusnya itu berwawasan internasional. Itu aja sih, guys. Ya, intinya sih banyak yang bisa didapatkan dari ikuti program ini. Nanti insya Allah kita akan jelaskan sedikit apa saja sih kendala-kendala yang kita hadapin selama kita berada di 3 bulan di awal, yaitu tepatnya di bulan Januari, Februari hingga Maret ini. Nanti insya Allah kita akan ceritakan. Anda kembalikan ke Mr. Yasam. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah pembukaan yang secara umum ya, penasaran kan, bulan pertama tuh kita ke India. Nah, cuman qadarullah PIC-nya lagi berhalangan hadir. Jadi kita langsung lempar ke
Mas Haidar ya, bagaimana kesan antum selama di India gitu? Kira-kira apa sih pengalaman dalam mendidik ya santri, terutama ini kan first time-nya santri di luar negeri gitu. Gimana cara menghadapi mereka dan apa aja sih lingkungan yang mempengaruhi mereka gitu kira-kira? Bismillah, ya perkenalkan nama saya Haidar. Tadi apa pertanyaannya? Kayak kesan antum gitu selama di India ketika antum mengajar santri atau ya? mengurus santri, dan juga Oke. di luar waktu itu misalkan kayak jajanan atau makan gitu secara kultural. Oh ya, mungkin untuk mengajar dulu kali ya. Alhamdulillah ya, untuk mengajar mungkin agak berbeda sama yang di Indonesia. Yang biasanya kita sharing layar di TV gitu ya. Kalau kemarin kita sharing layarnya pakai Google Meet gitu. Google Meet tapi offline gitu. Jadi kita sharingnya di masing-masing laptopnya aja gitu. Nah mungkin juga itu yang ngebuat internet itu harus stabil, karena kita nggak sharing langsung gitu ke TV, nggak pakai HDMI gitu ya. Jadi kita harus pakai internet tuh, pakai Google Meet gitu. Jadi kalau misalkan internetnya nggak ada, wah itu jadi problem kita itu sebenarnya. Biasanya sih kita langsung yang tadinya kita belajar soal SKL gitu ya. Jadi kita masing-masing belajar uji komnya masing-masing gitu, dari mulai cari klien, terus meeting sama klien gitu sih. Fun fact-nya ketika di Aligar itu sering mati lampu ya Ustadz Aidar ya. Nah itu kendala juga ya untuk belajar IT biasanya. Itu sih sering mati lampu juga ya. Itu mungkin untuk soal pelajaran nanti ya, itu ya. Mungkin untuk di luar pelajaran ya alhamdulillah bagus banget ya. Maksudnya orang India nih pada pintar bahasa Inggris, bahkan penjual-penjual buah itu pada bisa bahasa Inggris, jual-jual nasi, jual di pasar itu pada bisa bahasa Inggris. Jadi anak-anak pun kalau misalkan dia disuruh belanja ke pasar, terus mau beli apa-apalah sesuatu, itu bisa pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak India pure gitu, beda lah sama negara-negara Arab gitu ya, atau negara Mesir. Selain negara India. Ya selain negara India lah, mereka Masya Allah bahasa Inggrisnya mantap lah. Itu aja sih. Apa yang paling bekas di India? Paling ngebekas ya? Kendala-kendalanya gitu. Oh kendala. Selain daripada listrik mati nih. Nah, kalau kemarin tuh kan masalah ini nih, apa namanya? Cuaca ya. Nah, cuaca kan mainstream tuh. Mungkin gimana pendapat Ustaz Akmal? Ustaz Akmal. Kita di India. Oke guys, untuk cuaca ini justru luar biasa ya. Kita di Indonesia biasanya di Depok di mana tuh kagak nggak berasa dingin. Jonggol. Paling banter-banter 15 derajat. Bandingannya 16 sama derajat. Depok, AC lah. guys. Ini kalau di India luar biasa. Bahkan sampai 6 ya, 6 derajat, 4 derajat. Itu kondisi subuh gitu, luar biasa. Tapi anak-anak tetap semangat untuk belajar, untuk ibadah. Masih tahajud ya bang ya? Alhamdulillah, tetap jalan insyaallah. Kalau aku tahajud wajib itu. Wudhu dengan ya, wajib itu. Alhamdulillah anak tetap semangat gitu untuk menjalankan aktivitas seperti di IDN-IDN yang mereka sebelumnya di Indonesia gitu. Dan juga banyak nanya nih ya, kayak Bang Ustadz, gimana sih street food India tuh seperti apa ya? Kan? Iya benar. Ini konten banyak kreatornya banget nih. Banyak banget. Nih guys, street food India banyak nih. Ini kan mungkin banyak, nggak terlalu banyak orang Indonesia yang explore ke India ya. Mungkin beberapa doang gitu. Nggak sering karena image-nya buruk tuh kan. Makanannya kayak kotor gitu kan. Tapi nggak. Di Aligar itu mayoritas muslimin guys. Nah, alhamdulillah gitu. Dan itu ternyata itu nggak seburuk yang kita bayangkan loh guys, asli. Yang mungkin kita biasanya di Indonesia harganya mahal atau gimana, di India pun nggak terlalu mahal, murah ya. Murah. Itu termasuk kurs yang paling murah di India gitu. Dan kenyang. Dan kalau street food yang kayak di pinggir jalan gitu, itu nggak terlalu buruk lah, alhamdulillah. 10 rupiah udah bisa jajan banyak. Iya, Beli banyak bourbon higienis guys. juga gitu. Kayak misalkan nih kita beli sesuatu nih, kayak mungkin orang tanya, itu apa sih Sat, panipuri itu gimana sih? Oh kok rasanya aneh. Ternyata rasanya tuh nggak seperti apa gitu, dan itu enak harganya. Ada apa aja tuh? Kayak asem, itu ada kayak kerupuk gitu. Kayak orang mikirnya kotor, enggak kotor guys, asli. Dan itu harganya murah.
kenyang juga kalau masak kalau makan. Berapa India. tuh Bang? Kalau ingat Bang, masih ingat gak Kalau harga? apa nih, panipuri misalkan. Iya, rupees. Panipuri cuma 50 rupiah, isinya 6 atau 8. Isinya 8 guys. Gitu. 50 rupiah itu berapa? 10 ribuan. 10 ribuan. Nasi biryani juga 10.000 ya. Kalau kita rupiahkan tuh sekitar 50 rupiah. Jadi itu udah banyak, udah kenyang banget. Tiap hari kita hampir tiap hari ya makan nasi biryani ya. Kalau lagi nggak masak kita belinya nasi biryani. Tapi lebih worth it kita tuh masak. Oh, chomin gimana chomin? Cuman tuh enak banget tuh, kayak mie seafood gitu lah. Mungkin kalau pernah makan Chinese food dia mirip-mirip lah ya. Bakmi Jawa sih lebih tepatnya mah. Bakmi Jawa. Iya, kalau kalian kangen di Indonesia bakmi Jawa, nah di India ada namanya chomin gitu. Kayak ya bener kayak apa? Makanan Cina gitu ya. Oke, ya, kita ulang ya pertanyaan yang selanjutnya itu kemana aja sih kampus tour yang dilakukan di India? Gitu. Oke, kalau kampus tour kita ada 2 ya, tapi yang saya ingat cuma 1. Yang satu lagi spesifiknya orang tahu. Yang pertama itu ada AMU, Aligarh Muslim University. Kemudian yang satu lagi itu dia apa namanya? Sarda University. Ya, dia tuh banyak banget jurusannya. Kayak jurusan mungkin dari jurusan bisnis, IT, mungkin teman-teman mau belajar AI, dan dia udah punya quantum komputer juga. Itu banyak banget jurusannya dan dari seluruh dunia ya Sat ya. Itu termasuk Web3 juga. Termasuk wah ya, kalau blockchain tuh dia katanya baru mau masuk nih, terakhir ditanya ya. Jadi belum masuk nih. Gacor juga ya. Gacor ya kan. Iya. Nah, India semodern itu juga sih. modern banget parah. Dan orang-orang yang biasa-biasa pun, bahkan mungkin penjual-penjual cuman makanan itu dia bahasa Inggrisnya oke lah ya, walaupun basic ya. Itu masih bisa dipahamin lah buat kita mungkin yang foreigner yang baru first time ke India, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi walaupun mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalau kita ngomong mereka ngerti kok ya. Kurang lebih sih kayak gitu dari saya, Sat. Kita kan tadi udah bicara soal makanan nih, kulineri, kemudian education ya kan. Ini kalau tentang wisatanya gimana nih kalau India ini? Oke, wisata di India. Kita di India tuh kita 2 kota ya, Aligarh sama Kashmir. Nah, kalau yang paling berkesan tuh yang di Kashmir sih ya, karena kita main salju. Kita kemarin Taj Mahal juga ya. Cuma kalau saya paling berkesan Kashmir, kenapa? Sebenarnya dengan budget murah kita ke India itu hitungannya udah bisa main salju lah. Dan itu mirip-mirip kayak di Swiss lah ya. Kita mau main ski, kemudian kita yang main salju atau yang lain tuh udah bisa gitu ya. Bahkan sampai snowmobile ada ya Sat ya di sana. Snowmobile ada ya, walaupun nggak kesampean main qadarullah. Nah itu jadi kereta gantung juga ada gitu kan. Kemudian di Kashmir juga suhunya lumayan dingin, kita sampai minus berapa kemarin? 4 derajat ya. Itu model sleeping bag, heater. Itu insya Allah kedinginan sih masih gitu. Jadi kurang tebel gitu sih Tat, kurang lebih. Oke. Mantap lah insya Allah ya kalau terkait wisatanya ya. Nah, namun nih poin penting nih. Mungkin bisa tanyakan langsung ya sama spesialis keuangan kita nih. Ustadz Gilang, silakan Ustadz Gilang nih. Gimana sih ngatur keuangan kita ini supaya kita nih bisa hidup gitu, bisa makan, bisa tinggal gitu kan? Bisa beraktivitas. Terkait budget ya. Untuk budget sendiri sebenarnya kita sudah kita sudah manage dari 5 bulan sebelum kita keberangkatan, itu kita budgeting semua dari negara India sampai negara nanti Malaysia gitu kan, semuanya ada budgeting masing-masing. Untuk kita bicara mungkin tentang untuk penerimaan ini uang masuk penerimaan ya, untuk siswanya itu dibebankan biaya pendaftaran PPK itu sebesar 39 juta. Uang 39 juta ini nanti akan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu sekali habis gitu, nggak per bulan. Kayak misalnya kita menggunakan untuk biaya tiket pesawat, tiket kereta, kemudian city tour di negara tersebut, dan juga visa ya, visa. Kan ada beberapa visa yang memang berbayar ya. Kalau kayak India kemarin memang gratis kita untuk apply-nya. Terus selain 39 juta untuk siswa, kita ada syahriah atau uang SPP bulanan. SPP bulanannya itu 4.300.000 per bulan selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Uang SPP tersebut
yang sifatnya disetor tiap bulan itu akan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan siswa yang sifatnya setiap bulan itu terus dibelanjakan, misalnya kayak internet, kemudian uang makan gitu ya, budget makan, kemudian transportasi ke sana kemari. Biasanya kita juga gunakan SPP itu untuk penginapan, wifi, penginapan, makan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dibilang sebenarnya murah mahalnya tuh tergantung dari orangnya masing-masing ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan atau travel-travel yang di luar, kayak misalnya paket umroh gitu ya kan sekarang 30 juta ya Ustadz ya, paling murah gitu kan. Paling murah 28 juta gitulah. Nah, kita 39 juta. Dan itu sudah mencakup 11 negara selama 6 bulan. Jadi itu benar-benar low budget ya kalau kita bandingkan gitu ya dengan travel atau juga dengan kemarin kita ketemu nih di Madinah itu ada sekolah yang juga mengadakan kegiatan tur ke Madinah dan Mekah selama sebulan. Selama sebulan mereka ada kegiatan daurah belajar di Madinah, itu bayarnya 35 juta. Ada salah satu sekolah. Dan itu selama sebulan. Dan kurang lebih penginapannya sama seperti kita yang di Madinah. Jadi ya kita alhamdulillah sih kita karena kita memang cari semuanya sendiri gitu ya. Kemudian kita mengupayakan maksimal ya apa yang kita berikan kepada anak-anak, insya Allah tempatnya layak, dan walaupun dengan low budget insya Allah layak insya Allah. Nah, untuk budgetingnya sebenarnya kita udah bareng-bareng itu untuk budgeting setiap negara dari India sampai Malaysia itu kita sudah budgeting bersama PIC masing-masing. Namun tentunya nggak semua harga budgeting itu sama. Contohnya aja kayak di India nih. India ini kan memang murah ya. Penginapan aja kita di sana dapat di angka sekitar 9 juta. Itu satu rumah. 2 rumah berarti sekitar 18 juta ya selama sebulan. Nah, tentunya penginapan di India nggak bisa kita samakan dengan penginapan yang ada di Madinah maupun Mekah ya, karena memang mahal gitu ya. Kursnya juga berbeda. Jadi ada beberapa negara yang kita di sana surplus besar, dan ada beberapa negara yang kita minus ya. Tapi minus pun insya Allah nggak banyak ya. Jadi kita upayakan untuk semuanya itu tercover ya dengan uang yang sudah kita terima gitu. Untuk 3 negara ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah untuk 3 negara ini sudah berjalan dengan lancar ya, dari India, kemudian di Arab Saudi, dan sekarang Mesir. Alhamdulillah memang untuk negara yang paling murah sih itu memang kita dapatnya di India ya kan, dari makanan dan bahan pokok. Kita juga masak di sana India sih. Kemudian kita masuk ke Saudi itu agak shock sedikit karena memang kerasa banget perbedaannya gitu kan. Air minum aja juga mahal gitu. Jadi tapi fun fact-nya untuk bahan makanan lebih murah ya. Sebenarnya ya mahal juga, cuman dibandingkan dengan masakan jadi nih kalau beli itu lebih murah bahan makanan yang ada di Saudi Arabia. Jadi kita kemarin itu memang benar-benar ketika di Madinah kita masak dan kita belanja gitu. Kemudian untuk negara Mesir ini alhamdulillah kita murah juga dari mata uangnya, jadi nggak terlalu berbeda dengan mata uangnya dari Indonesia ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk kedepannya. Itu nanti kita Turki karena belum kita jalani, yang katanya mungkin lebih mahal ya. Untuk mata uangnya sebenarnya nggak jauh beda ya, tapi memang harga bahan pokoknya ya yang mahal ya. Bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Jadi itu sih tantangannya di setiap negara itu. Kita lihat juga kondisi dari negara tersebut. Kadang ada yang mungkin dia inflasi gitu kan, sehingga
bahan pokok jadi lebih murah, atau ada hal-hal tertentu lah yang membuat bahan makanan atau kehidupan di sana lebih mahal gitu. Itu sih untuk 3 negara ini alhamdulillah sudah kita jalan dengan baik. Budgetingnya juga sudah kita atur dengan sedemikian rupa. Mungkin itu saja dari Ana. Oke, itu tadi terkait tentang keuangan ya, budgeting. Iya, terkait tentang keuangan. Akomodasi gitu ya. Namun ya ada sedikit mungkin yang paling urgent juga selain daripada budgeting itu kayak administrasi itu, administrasi. Kayak kita cari visa nih. Itu juga paling urgent nih. Nggak akan mungkin kita bisa masuk negara tersebut kalau nggak punya visa. Ada beberapa negara yang memperbolehkan tergantung paspornya ya. Jadi kita untuk India, alhamdulillah kita VOA ya kemarin ya. Ya. Jadi VOA ini visa on arrival dan alhamdulillah itu gratis ya. Kalau nggak salah berapa saat kemarin tuh? Gratis. Gratis ya. Jangka waktunya berapa? Masa lama tinggalnya? 1 tahun. Dia Untuk yang di India kita 1 tahun, multiple entries. Jadi selama jangka waktu setahun itu kita boleh masuk selama kita masih punya visa tersebut. Jadi multiple. Nih kita dari sini mau ke India lagi bisa. Gitu. Jadi selagi masih ada jangka waktu selama setahun tadi. Itu India guys. Kalau Saudi kemarin gimana Sat? Kalau ngurus visanya? Serakal. Kalau Saudi ini adalah salah satu negara yang mungkin visanya kita nggak bisa ngurus sendiri, harus pakai agensi gitu, travel. Tapi kita nggak pakai travel nih. Kita Ana punya kenalan, alhamdulillah. Ana nggak mencari 1 kenalan doang, tapi ada beberapa kenalan. Dan alhamdulillah fix bersama ada 1 kenalan namanya Ustadz Abduh. Beliau salah satu punya tasin online gitu, dan mahasiswa di Mekah gitu, langsung terus bersama Syekh gitu. Alhamdulillah dapat dengan harga budget murah, visa dan plus city tour dan bisnya gitu. Kita bisa city tour di Madinah dan budget terjangkau, alhamdulillah sangat-sangat worth it gitu. Ya mungkin kalau kita travel gitu kan, kita bisa puluhan juta ya, bahkan travel 3 minggu, 2 minggu itu mahal banget gitu. Dan itu cuman nggak lama di Saudi, dan kita dengan budget murah, penginapan murah, 1 bulan di Saudi, bayangin coba. Kita bisa anak-anak tuh holakos sama Syekh, terus kayak umroh di bulan Ramadan gitu, dan penginapan 1 bulan di Mekah serta di Madinah gitu, luar biasa. Dan nggak terlalu jauh juga dari penginapan ke masjid, luar biasa gitu kan, itu benefit luar biasa gitu. Ya bisa dibilang backpacker ini salah satu cara ya anak-anak juga explore ke negara Saudi, Makkah dan Madinah lebih lama dan bisa belajar gitu. Oh ternyata Madinah tuh lebih mahal daripada India gitu. Mungkin dari Ana itu aja cukup. Sedikit tambahan juga, untuk ngurus-ngurus itu semua kita memang mandiri ya, benar-benar mandiri ya. Kita memang dari awal belum ada pengalaman sama sekali tentang traveling, jadi kita nyari, kita kontak Selama 5 bulan itu ya? Selama 5 bulan. Selama 5 bulan persiapan itu kita kontak teman-teman kita yang ada di negara. Alhamdulillah kita punya relasi. Kemudian untuk pengurusan visa kita mandiri, mulai dari India, kemudian Cina, kita langsung datang ke tempat pengurusan visa di Jakarta. Kemudian Mesir. Untuk Saudi memang harus pakai agent ya Ustadz ya, karena memang dari hukum dari pemerintahnya itu mengharuskan kita untuk mendatangkan surat gitu kan dari agensi mana begitu. Jadi kita nggak bisa ngurus mandiri untuk visa dan sisko patuhnya. Jadi untuk semuanya kita penginapan kita cari sendiri. Walaupun tentunya banyak kayak drama-drama ya, kendala-kendala itu di lapangan banyak ya, kita kena tipu di penginapannya gitu, ataupun zong gitu kan, isinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, itu pasti ada ya, pasti banyak begitu sih. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai berjalan sampai di Mesir ini saat ini nih luar biasa ya, luar biasa dengan ombak ya. Yang menerpa kita, alhamdulillah kita ngejalinnya happy dan enjoy. Oke guys, itulah tadi. Ya, jadi sedikit gambarannya seperti itu.
Alhamdulillah juga program ini sudah dikenal oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah sudah masuk ke dalam berita juga. Jadi program ini bukan program kaleng-kaleng, bukan program apa namanya yang ecek-ecek lah gitu kalau kita biasa ngomongnya, hanya sekedar dibuat aja habis itu lalu enggak. Ini memang betul-betul pengalaman dalamnya sangat banyak sekali. Itulah nanti insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang di tempat yang berbeda pula, di negara yang berbeda pula. Insya Allah kita kembalikan kepada host. Oke guys, jadi untuk sampai saat ini ya, jadi cerita dari 5 bulan sebelum kita berangkat sampai 3 bulan yang kita lewati sampai detik kali ini. Jadi cukup segitu di episode kali ini ya. Nanti insya Allah bakal ada next season, next episode di negara selanjutnya guys. Kira-kira akan menceritakan lebih banyak lagi cerita-cerita kita, sharing-sharing dari kita, pengalaman dan dari semuanya lah. Oke, aku tutup. Thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oke. Terakhir jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di EDN Backpacker 2025.